Aku melahirkan seekor kelinci karena perbuatan masa laluku. Semuanya berawal dari ini. Aku adalah seorang pembantu yang suka sama majikanku sendiri. Lihat istrinya hamil membuatku semakin benci padanya. Dulu sebelum majikanku hamil, aku selalu nitip mereka di Naspa Sutri. Batik ini punya kualitas terbaik banget. Cocok buat kalian, jadi tambah ganteng dan kece banget. Mereka adalah pasangan muda yang sukses. Entah kenapa, aku iri dengan istrinya. Hingga suatu hari, aku nekat menggoda suaminya. Tapi, ini respon suaminya. Pak Kenzo udah malam masih di sini aja. Mau nggak Shira temenin? Jangan sikap kamu, Sira. Kau mau istri aku jadi salah paham? Hah? Oh, maaf Pak. Udah diam! Sana keluar. Iya Pak. Namun siapa sangka, majikanku justru selingkuh dengan adminnya sendiri. Pak Kenzo? Pak Kenzo selingkuhin ibu? Aduh, gimana nih Pak? Sira! Kamu gak bakal ngadu istri saya kan? Soal yang tadi. Kenapa Pak? Bapak takut? Jangan macam-macam kamu sama saya. Mau saya pecat kamu? Hah? Udah Pak, tenang aja. Maksud kamu apa senyum kayak gitu? Saya nggak bakal ngadu kalau Bapak mau jadikan saya salah satu dari selingkuhan Bapak. Apa? Lalu, demi mengikat majikanku, aku pun minta tolong pada ibuku yang mantan dukun ini. Enggak! Pokoknya, ibu nggak akan biarin kamu memilih jalan sesat itu, Shira. Ibu sudah bertaubat dan berjanji kepada Allah kalau ibu tidak akan menggunakan ilmu hitam lagi. Ayolah Bu. Enggak! Kalau kamu sampai berani menggunakan ilmu hitam, lebih baik kamu anggap aja ibu udah mati. Aku memelet majikanku dengan cara ini. Habis ini, Pak Kenzo bakal klepek-klepek sama aku. Dia adalah ibuku yang seorang mantan dukun. Enggak! Pokoknya, ibu nggak akan biarin kamu memilih jalan sesat itu, Shira. Ibu sudah bertaubat dan berjanji kepada Allah kalau ibu tidak akan menggunakan ilmu hitam lagi. Ayolah Bu. Enggak! Kalau kamu sampai berani menggunakan ilmu hitam, lebih baik kamu anggap aja ibu udah mati. Karena ibuku enggan membantuku, aku pun diam-diam meminta bantuan ke dukun lain. Ini orang yang Mbah. Setelah ritual ini pulang nanti, kamu campurkan darah kotormu ke makanan atau minuman. Tumben. Enak banget nasi goreng Kimba. Masa sih? Aku makannya kayak kurang berasa ya? Ya enak lah, kan aku... Setelah ritual ini pulang nanti, kamu campurkan darah kotormu ke makanan atau minuman. Kita lihat aja nanti. Lalu malamnya saat aku sudah tidur, aku pun dikagetkan oleh suara ketukan pintu yang begitu kenceng. Pak Kenzo? Pak, kenapa ini Pak? Asik, peletnya manjur. Bapak mau ngapain sih? Nanti kalau ibu lihat gimana? Aku dan majikanku pun ketiduran sampai pagi. Siapa sangka. Shira, Bapak udah berangkat. Suamiku! Ibu! Dasar pembantu kurang ajar. Rama! Stop! Setelah aku lihat kalian tidur bareng gini, kamu suruh aku stop! Ini bukan salah Sira. Kamu gak perlu kayak gitu. Tega kamu sayang! Kamu dipecat! Sekarang juga kau pergi dari rumahku! Pergi! Gak ada yang boleh ngusir Sira dari rumah ini. Apa? Dia adalah aku dong di depan istrinya. Gara-gara tidur sama majikan, aku diginiin istrinya. Ampun, Bu! Ampun! Aku lagi hamil gini. Bisa-bisa kamu tidur sama
suamiku? Di mana otak kamu, Sira? Maafin saya, Bu. Sekarang kamu ngaku. Udah berapa lama kamu berhubungan sama suamiku? Saya Jawab! sejak ibu hamil. Padahal aslinya semua berawal dari aku pergoki suaminya selingkuh dengan adiknya sendiri. Pak Kenzo selingkuhin ibu. Jangan macam-macam kamu sama saya. Mau saya pecat kamu? Hah? Saya nggak bakal ngadu kalau bapak mau jadikan saya salah satu dari selingkuhan bapak. Apa? Oh, masih berani senyum-senyum kamu? Sakit, Bu, sakit. Pak Kenzo, tolong. Kamu! Rama! Stop! Pasti sakit tuh. Sayang, aku lagi hamil gini, kamu nampar aku. Lihat aja, setelah kita lahir, aku akan bawa dia pergi sejauh-jauhnya. Termasuk juga usaha kita. Aku bakal tuntut kamu, dan aku pastikan kamu gak bakal dapet sepeser pun dari itu. Rama, please, aku mohon. Sayang, maafin aku ya. Aku hilaf. Aku janji, aku gak bakal ada Sira lagi. Aku janji. Tapi please, aku gak mau kita cerai. Sialan, bisa-bisanya dia takut dicerain sama istrinya. Apa pelet itu udah gak manjur? Lalu aku pun datang ke dukun itu lagi. Dasar dukun penipu. Nona, kamu kan mintanya hanya untuk memikat hatimu. Bukankah kamu sudah mendapatkan yang kamu mau? Tapi tetap aja, dia tuh nggak nurut sama saya, Mbah. Terus Nona pengennya gimana sekarang biar puas? Pokoknya, apapun caranya, bayinya kudu mati. Beres Nona. Halo dokter. Dokter bisa kesini sekarang nggak? Kayaknya istriku udah mau melahirkan ini. Mereka taunya majikanku mau lahiran. Padahal ini adalah bagian dari perbuatanku. Dan sebentar lagi, anak dalam kandungannya akan segera mati. Ayo, Bu, ambil nafas, Bu. Ibu pasti bisa. Ayo, Bu. Yang sabar, Bu. Sebentar lagi dokternya datang. Kamu udah gak tahan lagi. Bu. Sayang. Waduh, gimana ya, Pak? Katanya kalau pingsan pas lahiran bahaya. Berhasil. Pak, ibu pendarahan, Pak. Apa? Sayang, bangun sayang. Kalian pasti heran kenapa aku pengen banget anaknya mati. Itu semua karena aku hamil anak majikanku. Yes. Tapi aku gak bakal kasih tahu dulu sih, daripada nanti disuruh aborsi sama istrinya yang gak guna. Aku sengaja menutupi kehamilanku selama 6 bulan, dan hari ini sudah saatnya majikanku tahu. Bu Rama, Pak Kenzo, saya hamil. Dan yang hamilin saya adalah Pak Kenzo. Apa? Kamu bilang kamu udah gak berhubungan sama dia. Tapi ini apa? Sayang, aku bisa jelasin sayang. Diam! Saya sengaja menyembunyikan kehamilan ini karena takut diminta aborsi, Bu. Pantesan aja, waktu itu dia selalu nolak aku. Ternyata selama ini dia hamil. Maaf, Pak, tapi Syira nggak bisa layanin Bapak. Kenapa Sira? Waktu itu kamu sendiri yang mau sama saya. Sekarang saya minta kamu malah nolak. Soalnya saya lagi sakit perut, Pak. Padahal aslinya aku nolak dia karena lagi hamil. Maksud saya ngasih tahu ini bukan mau minta Bapak tanggung jawab, tapi karena udah mendekati lahiran, jadi saya mau minta izin buat resign. Pantesan aja waktu itu aku lihat dia selalu mual-mual. Enggak, saya tahu maksud kamu Sira. Kamu nggak perlu jual kesedihan kamu di sini, karena ini semua nggak kemakan sama aku. Sini kamu. Sakit, Bu! Sakit! Dasar pembantu licik, kamu memang dari awal kamu hamil. Pasti kamu jujur aja. Ampun, Bu, sakit. Saya ini masih punya hati, jadi nggak mungkin saya suruh kamu aborsi Sira. Tapi kau udah hamil besar, terus tiba-tiba kamu jual kesedihanmu kayak gini. Terpaksa, aku harus pulang cabut ibu kamu. Sini kamu ke saya. Rama, emang udah bisa dong yang baik-baik? Diam kamu, urusan kita belum selesai. Ah!
Lalu aku pun dibawa ke rumah ibuku. Nih, saya kembalikan anak ibu yang kegatalan sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Dok, anak ibu ini udah selingkuh dan hamil anak suami saya. Apa? Bu Rizka, saya rasa selama ini saya udah cukup banyak membantu keluarga ibu. Tapi ini balasan kalian ke saya. Demi Allah ya, saya nyesel lebih baik ke keluarga kalian. Bu, sementara Pak Kenzo, Pergi kamu dari sini, pergi. Mulai sekarang, kamu nggak boleh ketemu lagi sampai ketemu di pengadilan. dia pun diceraikan oleh istrinya. Dan aku juga berakhir sama seperti Pak Kenzo. Pergi kamu dari rumah ibu. Mulai sekarang, anggap ibu udah mati. Ibu malu punya anak perusahaan rumah tangga orang. Bu, tolong jangan usir Sira, Bu. Setelah diusir, aku udah gak punya siapa-siapa dan tak tahu harus kemana. Niatnya biar ditanggung jawab sama Pak Kenzo, malah jatuh ke jurang sendiri. Menyedihkan sekali aku. Perutku sakit. Tolong. Ya Allah, Pak. Mbak kenapa? Perutku, Mbak. Perutku sakit. Ya ampun, mau lahiran gak sih Mbak ini? Loh, itu kan pasienku. Sira? Mbak, tolongin Sira, Mbak. Mbak, ayo bantu saya. Aku nggak tahan lagi, sakit. Kenapa Pak itu bukan manusia? Kenapa? Enggak mungkin. Ini semua nggak mungkin. Kamu diguna-guna, Sira. Siapa kamu? Keluar kamu dari tubuh wanita ini. Saya akan bayar berapapun itu, asal Anda bisa celakain perempuan itu. Kalau perlu, buat dia jadi gila. Karena kematian terlalu enak untuk perempuan setan seperti dia. Serahkan semua pada saya. Kalau bukan karena aku punya botol darah itu. Apa ini? Kok habis gini? Jangan-jangan ini Pak D. Ini adalah darah kotor perempuan itu yang dipakai untuk memikat suamimu. Dugaan kamu benar. Bayi yang ada dalam kandunganmu meninggal karena ulah dia dan dukunnya. Keluar! Kalau tidak bercelaka, tidak usah ikut campur urusanku. Iya, Bu. Ampun, Sepuh. Mbah, Pergi kamu! Pergi! Aku udah gak sanggup bantu kamu! tapi Mbah. Pergi! Setelah kejadian itu, aku pun terpaksa hidup di jalanan dan tiap malam harus mengalami mimpi buruk. Pergi kamu. Jangan ganggu aku. Pergi. Akhirnya, aku pun dibuat gila karena perbuatanku sendiri. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Jangan dekat-dekat, pergi. Bang, sikat nggak nih? Lagi masih berlubang. Ya sikatlah. Bahkan, aku udah jadi ODGJ pun masih dilecehin oleh mereka. Ya Allah, apa ini semua yang disebut hukum tabur tuai?